dan perjuangan ternyata menyimpan sebuah cerita menarik di balik asal-usul namanya. Dari kisah inilah lahir sebuah perjalanan penuh makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu bagaimanakah kisah ini bermula? Selamat menyaksikan asal-usul nama Jombang. Jauh sebelum hari ini, di sebuah desa bernama Karangkejambon yang berdiri di hamparan Pulau Jawa, tinggal seorang wanita yang bernama Wandarma. Pagi Mbak Wanda. Pagi. Syukurlah panen musim ini melimpah. Kita tidak perlu terlalu khawatir soal makanan lain. Ibu, hasil pancinganku hari ini cukup banyak. Kita bisa makan ikan untuk beberapa hari. Wandan Wanguri memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko Tulus. Sejak lahir, Joko Tulus tidak pernah sekalipun melihat wajah ayahnya. Walaupun begitu, ia tak kekurangan kasih sayang dari sang ibunda. Syukurlah, simpan dulu ikannya, lalu pergilah bermain dengan teman-temanmu. Iya Bu, aku pergi bermain dulu. Sayangnya, kenyataan bahwa ia tumbuh tanpa peran ayah membuatnya mendapat perlakuan semena-mena dari teman mainnya. Berani juga kamu bermain di sini. Menjauh sana, aku tidak mau tertular nasib burukmu. Kalian jahat sekali, aku hanya ingin bermain bersama. Memangnya ada yang mau berteman denganmu? Kamu saja ditinggalkan ayahmu. Sana bermain dengan kerbau atau sapi saja biar tidak meninggalkanmu. Pergi sana, kalau tidak akan kami pukuli. Kau kira aku takut? Maju saja kalian semua. Loh, berani. Ayo teman-teman, hajar. Rasakan akibatnya. Joko Tulus dipukuli habis-habisan oleh temannya. Tentu saja, dengan badan kecilnya, bagaimana bisa ia melawan 6 orang sekaligus? Ia pun pulang ke rumah dengan bajunya yang sudah lusuh. Di sepanjang jalan, Joko Tulus pun tak luput dari ejekan warga desa yang sedang memetik sayur. Itu kan anaknya Wandan Wanguri. Dia semakin besar, malah seperti anak yang tidak terurus. Ya bagaimana lagi, yang mengurus hanya ibunya seorang diri. Memangnya ayahnya kemana? Tidak pernah terlihat datang menemui anak istrinya. Aku juga heran, lama-lama mereka jadi bahan pembicaraan seluruh kampung. Tapi Wandan Wanguri memang wanita yang sabar. Hidup susah begitu, tetap merawat anaknya dengan baik. Joko Tulus sebenarnya anak yang baik, hanya saja dia selalu dijauhi teman-temannya. Semoga saja nanti hidupnya bisa berubah dan tidak diremehkan orang lain. Tahun demi tahun berlalu. Masa kecil yang berat membentuk Joko Tulus tumbuh dengan watak yang keras dan ambisi balas dendam yang besar. Rasa sakit yang ia terima dari perlakuan orang-orang di sekitarnya menjadi cambukan untuk terus melatih kekuatan fisiknya. Hingga akhirnya ia merasa kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi musuh manapun.
Jangan pukul kami minta maaf. Bercanda, kalian tahu tidak betapa sakitnya aku diperlakukan seperti itu setiap hari. Sekarang rasakan balasannya. Ampun Joko, kami salah. Kami tidak akan jahat padamu lagi. Berhenti, jangan serang kami. Kami sungguh minta maaf. Sejak saat itu, Joko Tulus menjadi sosok yang ditakuti di desanya. Warga desa mulai menjulukinya Kebo Kicak karena tenaganya yang kuat dan sifatnya bagaikan kerbau yang mengamuk. Merasa sudah tidak ada lagi yang menandinginya, Kebo Kicak memutuskan pergi mengembara untuk berlatih ilmu kanuragan, sekaligus mencari ayah kandungnya. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang murid yang sedang berlatih bela diri dengan gurunya dan terkesima. Lebih pusatkan tenagamu ke kepalan tangan. Iya. Tetap waspada. Jangan sampai lawan melihat celahmu. Baik guru, saya akan berusaha lebih baik untuk mengimbangi kemampuan Anda. Itu tadi, hebat sekali. Siapakah kalian? Aku adalah Ki Ageng Sumoyono, guru di padepokan ini. Dan ini adalah murid terbaikku, Surontanu. Perkenalkan, aku adalah Joko Tulus. Orang-orang memanggilku Kebo Kicak. Bolehkah aku berguru di sini? Kebetulan aku sedang berkelana untuk mempelajari kanuragan. Tentu saja, semua orang berhak belajar. Setelah resmi menjadi murid dari Ki Ageng Sumoyono, Joko Tulus selalu berlatih setiap harinya hingga ia menjadi sehebat Surontanu. Suatu hari, Ki Ageng Sumoyono mengutus Joko Tulus agar berlatih tanding dengan Surontanu untuk melihat siapa yang lebih kuat. Kalian berdua adalah murid terbaikku. Untuk itu, aku ingin kalian bertanding melawan satu sama lain. Ini akan menjadi ujian terakhir bagi kalian dariku. Baik, guru. Mereka mulai mengambil posisi dan mulai menyerang satu sama lain. Keduanya bertarung dengan sengit, mengeluarkan semua jurus dan ajian yang telah mereka pelajari. Tanah bergetar, pohon-pohon bergoyang, daun berjatuhan, menyaksikan seberapa dahsyatnya pertarungan mereka. Tidak ada yang berbelas kasih. Mereka ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya kepada sang guru. Hingga akhirnya Ki Ageng Sumoyono merasa pertarungannya mulai berlebihan dan menghentikan mereka. Sudah cukup. Kalian sungguh murid terhebatku. Kalian berdua sama-sama kuat. Karena itu, aku meluluskan kalian berdua sebagai muridku. Berkelanalah, pelajari lebih banyak ilmu. Namun ingatlah, hanya gunakan ilmu-ilmu itu untuk menolong sesama. Jangan gunakan untuk menindas dan menyakiti. Baik, guru, kami ucapkan terima kasih. Sebelum itu, aku ingin memberikan salah satu pusaka kepadamu, Surontanu. Kau telah menjadi muridku selama bertahun-tahun lamanya. Aku ingin kau menjaga salah satu pusaka terbaikku, Banteng Tracak Kencono. Baiklah, aku akan menjaganya dengan baik. Terima kasih, guru. Kalau begitu, aku izin pamit untuk melanjutkan perjalananku. Baiklah. Joko Tulus alias Kebo Kicak terus berkelana masuk ke dalam hutan untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Hingga akhirnya di hutan jalinan ia berpapasan dengan seorang kakek pertapa. Tunggu, siapa kau? Aku merasakan energi yang sangat kuat darimu. Siapa namamu, anak muda? Aku adalah Joko Tulus. Joko Tulus, siapa nama ibumu? Ibuku adalah Wandan Wanguri. Benarkah kau anak dari Wandan? Perkenalkan, aku adalah Ki Ageng Buwono. Wandan Wanguri adalah putriku. Itu berarti kau adalah cucuku.
Kakek, aku ingin mencari ayah kandungku. Apakah kau tahu sesuatu mengenai dia? Pergilah ke Majapahit. Ayahmu adalah Pangulan Jagat, seorang patih hebat di Majapahit. Benarkah? Baiklah, aku izin pergi ke Majapahit. Baik, hati-hatilah di perjalanan. Joko Tulus pun berangkat menuju kerajaan Majapahit untuk menemui ayahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai putra dari Patih Pangulang Jagat. Tentu, Patih Pangulang Jagat yang sudah bertahun-tahun tidak melihat anaknya merasa tidak percaya. Tunggu, siapa kau? Apa keperluanmu di sini? Orang luar yang tidak berkepentingan dilarang menemui Patih. Aku adalah Joko Tulus, ibuku bernama Wanda Tumanguri, dan Patih Pangulang Jagat adalah ayahku. Kalau kau benar adalah putraku, tentu kau akan sangat kuat. Aku menantangmu untuk menghabisi bajul hijau di Sungai Berantas yang akhir-akhir ini sudah banyak merenggut nyawa warga. Dan bawakan batu kitab pusaka yang dijaga olehnya ke hadapanku sebagai bukti kau telah mengalahkannya. Baiklah, aku menyanggupinya. Dengan itu, pergilah Joko Tulus ke Sungai Berantas. Dan benar saja, di sana ia langsung dihadang oleh sesosok buaya hijau yang terlihat ganas dan kuat. Beraninya kau datang ke sini. Kau mau jadi sendapanku? Jangan sombong, karena ini adalah hari terakhirmu ada di sini. Sebelum itu terjadi, aku akan menyantapmu terlebih dahulu. Terjadilah pertarungan sengit di Sungai Berantas dari Joko Tulus yang melawan Bajul Ijo. Meskipun Bajul Ijo telah banyak menghabisi warga dan ksatria yang dikirim untuk membunuhnya, namun nasibnya di tangan si Kebo Kicak tidak sebaik itu. Dengan sigap, Kebo Kicak menyerangnya hingga Bajul Ijo itu tumbang. Joko Tulus pun mengambil batu hitam dari Bajul Ijo dan membawanya ke hadapan ayahnya. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa kembali hidup-hidup setelah pergi ke tempat Bajul Ijo? Aku akan memanggil Patih Pangulang Jagat. Kau tunggu di sini. Apakah ini bukti yang cukup? Luar biasa, aku sungguh terkesan. Kau benar-benar putraku. Sebagai hadiah, aku akan memberimu satu desa di Majapahit. Pimpinlah dan jaga desa itu. Aku akan percaya pada kemampuan putraku. Kini, Joko Tulus menjadi pemimpin di salah satu desa di bagian barat pusat Majapahit yang berdekatan dengan padepokan milik Ki Ageng Semoyono, gurunya. Di desa itu tinggallah pula kakak seperguruannya, Surontanu, yang kini juga telah menjadi semakin kuat. Semenjak Joko Tulus menjadi pemimpin kita, rasanya sungguh aman. Benar, aku jadi tenang karena kita punya pemimpin yang kuat. Tidak ada musuh yang akan berani mendekat. Tapi kalian sudah dengar belum mengenai wabah penyakit yang mulai banyak memakan korban akhir-akhir ini? Iya, itu memang mulai mengkhawatirkan. Sudah banyak warga yang tewas karena wabah itu. Kabarnya benteng Tracak Kencana milik Surontanu telah dirasuki roh Bajul Ijo dan menyebarkan wabah ini. Apakah Joko Tulus sudah tahu mengenai informasi ini? Kalau belum, sebaiknya kita segera melapor. Ayo! Mendengar kabar itu, Joko Tulus mulai memikirkan solusinya. Ia mencari di banyak buku untuk mengatasi wabah ini. Tapi, cara yang ia temukan hanyalah dengan menghabisi sumber wabahnya, yaitu Banteng Tracak Kencana milik Surontanu. Dengan berat hati, ia pergi menemui Surontanu dan meminta izin untuk membunuh Banteng Tracak Kencana demi keselamatan warga desa. Apa? Tidak, aku tidak akan membiarkanmu membunuh pusaka pemberian guru. Aku tahu, tapi jika dibiarkan, seluruh warga akan terbunuh karena wabah ini. Aku harus melakukannya untuk keselamatan warga desa. Kau hanya akan bisa membunuh Tracak Kencana setelah engkau membunuhku. Lawan aku. Baiklah, jika itu maumu. Dua murid sakti daripada
demi menyelamatkan rakyatnya. Sementara Surontano tetap bertahan demi menjaga amanah gurunya. Semakin lama, semakin besar pula kesaktian yang mereka keluarkan. Dari tubuh Kebo Kicak memancar aura hijau menyala yang membelah gelap malam. Sementara Surontano mengeluarkan cahaya merah yang membelah gelap malam. Setiap serangan mereka menggema ke seluruh penjuru desa. Namun, tak seorang pun yang mengetahui bagaimana akhir pertarungan tersebut. Hingga suatu ketika, cahaya itu perlahan menghilang begitu saja. Anehnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana akhir pertarungan tersebut. Karena Kebo Kicak dan Surontano dikabarkan lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi bersama misteri pertarungan mereka. Masyarakat mengenang bagaimana aura hijau milik Kebo Kicak menyelimuti langit, yang dalam bahasa Jawa disebut ijo. Sementara cahaya merah yang dipancarkan Surontano disebut abang. Dari gabungan kedua kata itulah ijo dan abang, masyarakat percaya lahirlah nama sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Jombang. Dari kisah inilah kita belajar bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua. Jombang yang kita cintai hari ini adalah warisan berharga yang telah melewati perjalanan panjang penuh cerita dan perjuangan. Sudah sepatutnya kita menjaga, mencintai, dan merawat kota ini bersama-sama.